Oke, terima kasih kepada pemateri kita yang telah menyampaikan pemaparan yang singkat, sungguh luar biasa sekali. Alhamdulillah, materi kita tentang hitobah kali ini. Nah, seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa kami berikan kesempatan kepada teman-teman semuanya untuk bertanya. Yang pertama bisa bertanya di ta'liq atau di kolom komentar YouTube. Yang kedua di IG. Nah, tapi yang kami prioritaskan yaitu yang pertama adalah di komentar YouTube. Nah, tapi bukan berarti yang ada di IG tidak kami jawab. Tapi kami belakangkan dulu, oke? Untuk pertanyaan yang pertama, ini dari Kak Siti Sakina. Afwan Ustadzuna, adakah cara-cara sebelum kita berpidato agar tidak grogi, demam panggung, lupa isi pidato? Syukran. Oh ya, baik teman-teman. Ini ya, untuk mengatasi grogi, yang perlu diketahui bahwasanya untuk menghilangkan grogi ini ya, itu perlu proses lama gitu ya. Soalnya perlu pembiasaan dan memang harus terbiasa dulu. Nah, tapi untuk mengurangi rasa grogi itu sendiri bisa kita mudah untuk menghilangkannya, untuk menguranginya. Ini dengan teknik atau tip yang insya Allah saya akan sampaikan ya. Yang pertama, untuk mengurangi rasa grogi kita, teman-teman bisa praktekkan, coba sebelum teman-teman tampil ya, atau sebelum teman-teman show atau sebelum teman-teman naik ke panggung, coba teman-teman atur napas atau bernapas sebaik-baiknya. Nah, yang dimaksud napas sebaik-baiknya itu seperti ini. Jadi kita tarik udara kita itu dari hidung, kemudian keluarkan dari mulut. Kayak seperti orang merokok, mohon maaf ya. Jadi kan kita tarik dari hidung. Coba teman-teman lakukan minimal 5 menit sebelum teman-teman tampil. Coba teman-teman praktekkan ini terlebih dahulu. Terus saja sampai teman-teman itu benar-benar rileks, santai. Nah, ketika teman-teman sudah santai, sudah mempraktekkan ini, kemudian teman-teman bisa melanjutkan lagi. Apa tahap berikutnya? Tahap berikutnya itu coba teman-teman rubah mindset. Sebelum teman-teman tampil, rubah mindset dulu. Jadi jangan ada pikiran, aduh gimana ya ini sebelum tampil, nanti gimana ya, takut jelek, takut nanti ada kesalahan-kesalahan. Coba mindset jelek itu atau pikiran buruk itu hilangin dulu sebelum tampil. Pokoknya pikiran itu optimis, saya pasti bisa, saya pasti mampu untuk melawan ini. Nah, itu. Jadi pertama atur nafas sebelum tampil, kemudian mindsetnya juga kita rubah. Dan langkah berikutnya, teman-teman bisa memulai dengan tersenyum. Gitu. Jadi ibtida'ul bil basmalah ya. Ibtida'ul bil basmalah. Jadi coba sebelum tampil itu atau ketika teman-teman naik ke panggung, ketika itu mau lomba atau mau mengisi pengajian atau mengisi apa, coba langkah pertama teman-teman lihat dulu audien itu semua dari ujung sampai ujung, perhatikan. Nah, setelah diperhatikan baru kita kasih senyuman. Udah pasti senyuman terbaik kita ya, yang benar-benar tulus, yang benar-benar ikhlas senyumannya itu. Jadi senyum karena kenapa? Karena dengan kita memberikan senyuman itu, kita itu merasa lebih pede gitu. Coba teman-teman praktekkan. Ketika udah masuk kemudian kasih senyuman, itu menambah pede kita. Dan juga nantinya itu lebih bergairah kitanya itu. Coba bayangkan kalau misalkan teman-teman gini, misalkan teman-teman itu pas mulai masuk nih, udah cemberut misalkan. Datang ke misalkan ke panggung, tiba-tiba keadaan ekspresi wajahnya itu cemberut, gimana? Pasti audiennya juga nanti yang ada malah berpikiran yang aneh-aneh gitu. Contoh senyumnya nih, gimana contoh senyumnya? Ya senyum ininya aja, semampu kita gitu. Yang penting ikhlas, jangan dibuat-buat, natural lah gitu senyum kayak gitu ya. Nah, oke. Kemudian masih ada tahap-tahap ketika untuk menghilangkan atau untuk mengurangi grogi ini. Nah, kemudian teman-teman juga bisa dengan cara menganggap bahwa diri baik gitu. Jadi
kita anggap saja gitu, bahwasanya audiens atau pendengar kita itu ya posisinya di bawah kita. Ini bukan berarti sombong ya, bukan, tapi ini konteksnya agar kita itu nanti muncul rasa optimis, kemudian rasa pesimisnya itu hilang. Maka dengan demikian teman-teman pasti lebih pede, groginya itu udah mulai hilang gitu, udah mulai berkurang. Nah kemudian langkah berikutnya juga atau teknik berikutnya juga untuk menghilangkan grogi, teman-teman nanti bisa ini ini karena terbiasa teman-teman. Jadi ketika teman-teman mengisi acara atau khitobah atau itu lomba, kemudian hasilnya tidak maksimal, banyak kesalahan dan sebagainya, gak apa-apa, karena itu proses. Jadi yang salah itu ketika teman-teman jatuh kemudian tidak melangkah lagi. Yang penting teman-teman banyakin dulu jam terbang lah. Kalau misalkan pilot itu banyakin dulu jam terbang gitu. Karena nanti juga pasti terbiasa. Jangan sampai karena gagal sekali malas lagi, saya udah gak mau lagi belajar khitobah, saya gak mau lagi ikutan lomba pidato, saya gak mau lagi ngisi acara dan sebagainya. Enggak, jangan. Karena itu proses. Kita bisa sukses itu karena terbiasa. Kemudian untuk trik berikutnya ya, ini jangan terlalu ketika kita mau tampil itu jangan terlalu tegang gitu, jangan terlalu serius. Jadi coba ketika datang aja, kadang dari postur kita itu udah terlihat ketika kita tegang, masuk ke panggung nih, posisi tubuh kita udah tegang, udah jalannya udah wah. Tapi jangan, teman-teman bikin sesantai mungkin, santai tapi meyakinkan gitu, jalannya tegak, kemudian tidak nunduk, lihat dulu. Jadi seolah-olah kita itu pede, kita itu emang pantas untuk mengisi acara ini, kita itu pantas untuk mengikuti lomba ini, untuk mengikuti event ini gitu. Jadi gitu, jangan sampai kejadian belum apa-apa di awal itu kita udah menunjukkan rasa grogi kita, kemudian rasa tegang kita. Itu harus dikurangi lah, meskipun nanti proses ya. Nah yang terakhir, cara agar kita mengurangi atau cara agar terhindar dari rasa grogi, yakni ini teman-teman, nikmati prosesnya. Jadi ketika kita mengisi pengajian, ketika kita pidato, ketika kita seminar atau dan sebagainya, ketika kita jadi pembicara, nikmati prosesnya. Jangan terburu-buru, jangan buru-buru ingin selesai. Biasanya kayak gitu kan. Kita kalau misalkan awal-awal atau misalkan pemula, pasti ada rasa ini baru juga mulai udah kepikiran ini harus cepat-cepat selesai nih. Jangan. Tapi soalnya gini, kalau misalnya kita udah terbiasa bicara, udah terbiasa khitobah, udah terbiasa ceramah dan sebagainya, justru ketika dikasih waktu 5 menit itu kita merasa gak cukup. Dikasih waktu 20 menit, yang ada kita ngisi materi malah setengah jam karena saking menikmatinya. Seperti itu ya. Mungkin itu. Oke, terima kasih. Jawaban yang sangat luar biasa. Kita lanjut kepada pertanyaan yang kedua, yaitu dari Kak Zainuddin. Assalamualaikum Ustaz, Ana mau tanya, sebelum khitbah saya hafal semua teks yang pernah saya hafalkan, tetapi waktu show saya lupa semua pidato saya. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Lalu bahasa yang digunakan apa harus bagus dan indah dengan tartibul nahwu dan shorof? Gimana Ustaz? Bentar ya. Baik teman-teman, apa tadi? Bertanya ngeblank ya? Oh iya. Jadi gini teman-teman, sering kejadian ketika kita udah mempersiapkan materi sebaik mungkin, terus kemudian pas lagi pelaksananya tiba-tiba ngeblank ya. Itu pasti sering terjadi. Nah untuk langkahnya sebenarnya ada dua cara untuk mengatasi permasalahan ini. Yang pertama, bagaimana kita itu mengatasi sebelum terjadi. Jadi kita persiapan dulu nih sebelum ngeblank ini terjadi. Nah, gimana caranya? Langkah pertama itu kita bisa matangkan materi terlebih dahulu, teman-teman. Jadi kita persiapkan materi semaksimal mungkin,
kita persiapkan materi ya ibaratnya kita sambil lari kita bicara itu udah bisa lah gitu. Itu intinya matangkan dulu materi. Nah, kebanyakan dari kita itu bahwasanya keseringan ngeblank itu karena awalnya itu kita menghafal materi gitu ya. Padahal tetapi kalau misalkan teman-teman dari awalnya itu mulai dari memahami dulu atau misalkan pahami dulu isi materi kita itu apa, nanti pasti ingat juga. Kalau misalkan teman-teman diawali dengan menghafal, biasanya itu pasti sering lupa. Nah, kemudian langkah kedua untuk mengatasi sebelum terjadinya ngeblank ya, teman-teman tadi kembali ke yang awal, bahwasanya teman-teman itu jangan memikirkan kesalahan. Jadi di awal itu jangan atau misalkan ketika lagi pidato itu, atau misalkan jangan fokus kepada kesalahan-kesalahan. Aduh gimana ya nanti kalau materinya tiba-tiba lupa. Aduh gimana ya kalau misalkan nanti pas lagi lagi bicara tiba-tiba kepikiran yang lain. Jadi kita gak fokus kan, karena memikirkan kesalahan-kesalahan. Makanya hilangkan itu semua ya. Kemudian langkah ketiganya, antisipasi sebelum terjadi ngeblank, teman-teman harus percaya diri, itu perlu, optimis. Jadi yang tadi hilangkan dulu rasa memikirkan hal-hal yang buruknya dihilangin, kemudian teman-teman dilanjutkan dengan optimis. Saya pasti bisa, untuk khitbah ini saya pasti bisa maksimal. Nah sekarang yang sering kejadian itu bagaimana kalau misalkan ini udah terjadi, kita lagi bicara misalkan di halayak umum ya, bicara di depan teman-teman, tiba-tiba ngeblank. Nah, gimana caranya? Ada caranya teman-teman. Jadi langkah pertama teman-teman bisa gunakan improvisasi teman-teman. Jadi improvisasi itu kita ngebahas hal-hal lain gitu, yang di luar tema. Kita bahas aja apa saja. Jadi bahasa kita itu ngeles gitu. Ketika kita lupa, udah kita ngeles aja. Ngebahas pembahasan lain sampai benar-benar kita ingat lagi gitu. Yang penting jangan diam. Jangan diam, yang penting jangan liatin bahwasanya kita itu ngeblank. Pas kita materi kita lupa, udah kita bahas dulu yang lain, apalah yang ada di ingatan kita. Nah, nanti setelah ingat baru kita kembali lagi ke pembahasan. Kalau gak ingat-ingat? Kalau gak ingat-ingat ada cara keduanya. Apa? Cara keduanya itu bisa teman-teman itu kasih pertanyaan kepada audiens. Oh ya, trik gitu. Trik. Jadi pas lupa nih, kemudian udah ngebahas ini sana, tapi tetap belum ingat materinya, coba teman-teman kasih pertanyaan ke audiens. Misalkan gini, ngebahas tentang Quran misalkan ya, tentang kemuliaan Al-Quran. Teman-teman semua, saya mau nanya terlebih dahulu. Misalkan tentang keutamaan Al-Quran, ada gak di antara teman-teman yang tahu apa keutamaan dari menghafal Al-Quran? Apa keutamaan dari kita sering membaca Al-Quran? Coba acungkan tangan. Nah di situ nanti kita pasti lebih fresh, lebih plong, gak ada beban lagi, karena nanti ada interaksi dengan audiens. Di situ juga nanti kita nginget-nginget materi kita. Nah mudah-mudahan dengan demikian bisa ingat lagi nanti materinya. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Nah, lanjut. Untuk pertanyaan dari Kak Zia Fauzia. Assalamualaikum Ustaz. Ana ingin bertanya, apa saja yang akan dinilai dari pidato? Syukran jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum. Mungkin ini ketika dalam kompetisi. Oh iya. Yang dinilai ya. Kriterianya. Nah, biasanya kriteria penilaian di dalam pidato itu yang pernah saya alamin ya, sebenarnya gak jauh beda. Semuanya pasti hal-hal ini yang pasti dinilai dari kriteria berpidato itu, baik itu berpidato bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Yang pertama itu pasti kesesuaian antara judul dengan materi. Itu yang poin pertama itu. Jadi kita mengambilkan tema ini, misalkan tema tentang remaja pada saat ini di zaman sekarang misalkan. Nah, nanti dilihat isinya apakah sesuai gak dengan temanya. Jadi sinkronisasi antara tema dengan isi.
Itu yang pertama biasanya dinilai. Dan yang kedua biasanya struktur materi khutbah kita, struktur materi pidato. Karena kan struktur materi pidato itu ada 3. Yang pertama itu opening ya, yang tadi kalimatul iftitahiyah. Yang kedua isi mukawwanatil khitab. Yang ketiga itu kalimatul iftitah. Cuma tiga poin ini. Jadi pas pidato itu yang pertama dinilai itu bagaimana pembukaannya, menarik gak, bagus gak. Kemudian yang kedua bagaimana isinya, pembahasannya. Yang ketiga baru penutupnya. Itu 3 poin itu yang pasti jadi nilai besar ketika kita ikut perlombaan. Nah kemudian ada juga nanti dinilai ini vokal, artikulasi, atau misalkan intonasi. Itu semua pasti ada jadi penilaian juga. Dan juga ini gimmick atau gaya ya, ekspresi kita, wajah kita. Dan yang terakhir tidak lupa juga ini ketepatan waktu. Misalkan di dalam lomba itu kita dikasih waktu 10 menit. Nah, apakah di dalam 10 menit itu kita berhenti tepat waktu? Apakah di dalam 10 menit itu yang tadi openingnya, isinya dan penutupnya itu udah sempurna? Nah, biasanya itu. Biasanya ada yang bagus di dalam pidatonya itu, menarik dan sebagainya, tapi bablas gitu, dia over waktunya. Kadang itu jadi yang tadinya bagus dikarenakan waktu dan ketetapan waktunya kadang coret gitu. Iya, dikurangi gitu. Ya. Jadi emang harus diperhatikan poin-poin yang tadi. Bagaimana sinkronisasi antara judul dengan isi, kemudian struktur materi pidatonya juga, opening, isi sama penutup, kemudian vokal, intonasi dan sebagainya, kemudian gaya nanti, mimik dan juga nanti terakhir kecepatan atau ketepatan waktu. Gitu ya, teman-teman. Oke, luar biasa sekali. Ini lanjut nih dari Kasiti Khairun Nisa. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, apakah antara kalimat bersyukur dan kalimat penghormatan itu termasuk kalimat pembuka? Jadi disekaligusin maksudnya itu. Apakah kalimat bersyukur dan kalimat penghormatan bisa dilangsungkan di kalimat pembuka? Gitu pertanyaannya. Terima kasih Ustaz. Kalimat syukur dan kalimat pembuka. Oh ya. Nah, sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwasanya struktur materi atau struktur materi khutbah pidato itu ada 3 kan, opening, isi sama penutup. Nah, kalau kata syukur sama kalimat penghormatan itu tadi itu sudah pasti masuknya ke kalimatul iftitahiyah, kalimat pembuka. Jadi kalau misalkan tadi gimana, apakah boleh digabung atau enggak, ya itu pasti nyatu. Soalnya itu masuknya ke struktur kalimat iftitahiyah. Jadi masuknya ke opening. Udah pasti kan? Kalau misalkan urutannya kayak gini. Opening itu ada beberapa poin di dalam opening itu. Yang pertama bisa kita tambahkan syair, kemudian salam, setelah itu kalimat syukur, alhamdulillah, hamdan syakiran, hamdan na'iman. Nah, kemudian setelah itu baru kalimat penghormatan. Soalnya itu semua termasuk ke kalimat iftitah. Jadi bisa gitu. Ya. Nah, oke. Lanjut dari Kak Anti Maulida. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas penjelasannya. Apakah dalam berkhatib atau pidato itu harus memperhatikan nada atau intonasi dalam penyampaiannya? Syukran. Ya, benar. Untuk intonasi itu sangat penting ya, teman-teman. Jadi intonasi itu agar kalimat yang keluar itu, tujuan dari intonasi itu agar kalimat atau ucapan yang keluar dari kita itu gak datar gitu. Gak gitu aja. Coba bayangkan aja, teman-teman, dalam sehari misalkan teman-teman itu berbicara datar aja, gak ada sedihnya, gak ada marahnya, gak ada nangis, jadi datar aja. Kamu ngapain gitu? Kan gak bakalan menarik ya. Apalagi konteksnya ketika kita berkhutbah, ketika kita berpidato. Kan tujuan dari pidato itu agar pesannya tersampaikan dan audiensnya itu merasa nyaman, merasa tertarik dan sebagainya. Bayangkan kalau misalkan teman-teman ngisi
khitobah atau ngisi pidato, sedangkan intonasinya tidak dimainkan, intonasinya datar-datar saja. Yang ada mungkin audien itu kayak ngelihat ini apa ya, kok bosen, kok jenuh, mungkin pasti kayak gitu. Dan itu perlu dilatih teman-teman. Nanti ada mungkin teknik-teknik untuk melatih intonasi, ada nanti banyak, gitu ya. Gitu mungkin. Udah. Kita lanjutkan dari apa ini? Bentar. Dari Kak Andi. Ya. Adni, dari Kak Adni Jazinati. Assalamualaikum Ustaz. Apa di pidato kata penghormatan selalu ada, dan bagaimana seperti pidato yang disampaikan oleh khotib Jumat? Beda ya konteksnya ketika kita berkhutbah, berkhutbah Jumat ya. Itu kan itu harus ada syarat dan rukunnya, gitu ya. Bedakan antara kita berpidato untuk perlombaan, untuk mengisi acara-acara di luar, dengan yang konteksnya khutbah Jumatan. Mungkin penghormatannya lebih kayak pujian ya, untuk kalau misalkan di khutbah Jumat gitu ya. Tapi kalau misalkan di khitobah itu sangat penting teman-teman. Itu di acara apapun itu harus ada yang namanya kalimatut takdir, kalimat penghormatan, dan itu bisa berubah-ubah sesuai kondisi dan keadaan. Tidak bisa teman-teman membuat materi atau membuat kalimat misalkan dari bahasa Arab, kalimat takdir, dan itu terus, gak bisa. Karena menyesuaikan keadaan, tergantung kita mengasih penghormatannya ke siapa atau ke tokoh siapa. Kalau misalkan lagi lomba kan pasti kita dikhususkan kepada juri, kepada penonton dan sebagainya. Ketika kita mengisi sambutan pasti kalimat takdir, kalimat penghormatan itu dikhususkan kepada bupati, kepada gubernur, kepada camat dan sebagainya. Jadi itu sesuai keadaan. Yang penting ada konteks kalimat takdir itu harus ada di dalam khitobah. Itu kan saya juga pernah ngasih contoh, misalkan ketika khitobah misalkan di pondok kan sering ada perlombaan di pondok-pondok. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya. Misalkan saya kasih contoh lagi di sini, misalkan Hadratul Mukhtaram wal Mutarrab wal al-Murabbi arjasina warwahina asy-Syaikh al-Ustaz, siapa misalkan Ustaz Mudmar mata'anallahu bituli hayatihi musyarifah, wa mudhirul ma'had Sa'adatul Mubajjal al-Ustaz, siapa misalkan Ustaz Fahri, al-Ustaz Ihya Ulumuddin, wa jami'il asatidatil qurama wa kaffatil ashabin nujaba. Nah, bisa itu teman-teman tinggal ditambahin aja mau ke siapa, terus kontennya buat siapa, itu bisa. Yang penting harus ada sebagai bentuk perhatian kita, sebagai bentuk kepedulian kita kepada mereka yang menyaksikan. Gitu. Oke, lanjut. Ustaz, apakah sama cara penyampaiannya di saat berpidato bahasa Arab dan bahasa Indonesia? Jazakumullah. Apakah sama? Ya, penyampaian pidato bahasa Arab dan pidato bahasa Indonesia. Sebenarnya ada perbedaan sih ya. Tapi tekniknya itu hampir sama kayak yang tadi gitu. Gak jauh, pasti ada langkah-langkahnya itu sama. Cuma yang membedakan mungkin kalau misalkan di dalam pidato bahasa Arab, apalagi kita yang misalkan belum terbiasa berbicara bahasa Arab dan mungkin kata-katanya juga lebih sulit, lebih fusha ya. Gak bisa amiyah, maksudnya amiyah itu jarang biasanya kalau di konteks pidato bahasa yang formal. Soalnya kan kata-katanya harus yang emang bagus. Mungkin pasti untuk pidato bahasa Arab, kalau kita khususnya sebagai orang Indonesia pasti ngapal terlebih dahulu. Gak bisa misalkan kita pidato bahasa Arab yang notabene kita orang Indonesia, kita itu kayak ngomong aja semampu kita, kecuali udah terbiasa kayak misalkan Habib kan ya, itu mah udah jangan dilakukan lagi. Tapi kalau kita sebagai pemula untuk ikut lomba dan sebagainya pasti dihafal terlebih dahulu. Itu mungkin kesulitannya pasti kita prosesnya agak panjang ya, nggak bisa ngomong seenaknya gitu. Pasti kita rapihin dulu temanya, pembahasannya seperti ini, ngomongnya harus seperti ini, lebih 2 kali lipat lah perjuangannya seperti itu. Luar biasa sekali. Ada pertanyaan nih dari teman-teman. Oh ya, teman-teman minta tips dan trik melatih artikulasi. Gimana caranya Ustaz? Ya, untuk artikulasi ya, ini soalnya
penting banget untuk disampaikan. Artikulasi itu ini teman-teman, bagaimana teknik untuk memperoleh suara yang jelas. Jadi jangan sampai ketika kita berkhitobah atau berceramah itu kayak suaranya itu gak jelas, kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah. Jadi kayak apa sih bahasanya, ngedumel ya. Jadi bukan cadel. Jadi nggak jelas kan kalau misalkan kita bilang a, kalau bilang bagus. Jangan sampai bagus. Iya, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ini. Enggak kan? Tapi lebih kayak suara yang keluar itu jelas. Nah, itu artikulasi. Nah, bagaimana caranya? Tips untuk melatih artikulasi ini. Nah, jadi ada beberapa cara teman-teman. Yang pertama, bisa dengan cara coba latihan bibir. Sebelum tampil, ya minimal 5 menit lah kita latihan artikulasi ini. Misalkan gini. Ini maaf ya. Misalnya gini, untuk latihan bibir itu, saya sering melakukan kayak coba teman-teman lakukan itu 5 menit lah. Di dalam air? Enggak bisa. Jadi biasa aja latihan. Nah, nanti ininya tuh pasti lentur gitu, gak kaku lagi. Itu langkah pertama. Coba teman-teman latihan aja, misalkan dalam sehari ya luangin waktu lah, misalkan 10 menit atau 5 menit untuk ngelatihin ini, melatih artikulasi agar pengucapan yang keluar itu jelas. Itu mencoba latihan dari bibir. Coba teman-teman ya, sekarang kan lagi nonton nih, coba praktekkan 5 menit atau 2 menit lah gini. Itu kan nanti pas terbiasa. Itu ya yang pertama. Nah, yang kedua, teman-teman untuk latihannya itu bisa dengan latihan lidah. Latihan lidah ya. Nah, caranya itu kalau di dalam ilmu makharijul huruf ya, itu seperti makhraj huruf lam. Jadi bagaimana keluar ujung lidah ini bertemu dengan ujung langit-langit. Coba bicara teman. Jadi teman-teman bisa sekarang membuat contoh seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Ketika teman-teman lidahnya seperti itu, tapi masih jelas kedengeran maksudnya bicara apa. Ya, tadi yang pertama kan gitu kan. Yang kedua, coba teman-teman latih seperti tadi, bicara seperti ini aja, basah katanya, gak apa-apa. Untuk latihan basah, mau itu muncrat ke depan gak apa-apa. Yang penting di depannya sendirian ya, gak ada orang lain. Social distancing. Gitu, gini. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang khitobah. Nah, gak apa-apa latihan. Kalau misalkan seperti itu udah jelas, nanti teman-teman juga pasti, apalagi misalkan ketika tidak seperti itu pasti lebih jelas. Nah, kemudian yang ketiga, ada 3 cara sih sebenarnya, banyak sebenarnya, tapi untuk pada kesempatan kali ini cara untuk melatih artikulasi itu, yang ketiga itu teman-teman bisa dibantu dengan alat, menambahkan alat. Mohon maaf ya, misalkan ini ada pulpen, ini bersih ya teman-teman. Iya. Ini bersih pulpennya. Nah, teman-teman untuk ngelatih bisa menggunakan alat. Kita masukkan gini. Jangan dimakan tapi. Jangan dimakan. Ya ini kebesaran sih. Ini kawan-kawan bisa menggunakan seperti ini ya. Kawan di rumah. Seperti itu. Ya, jadi intinya seperti itulah. Untuk melatih tadi bisa melatih dengan bibir atau misalkan bisa kayak tadi. Yang ketiga bisa menggunakan alat, ditambah pakai alat. Seperti itu teman-teman. Oke, ini ada yang minta contoh nih dari Kak Al-Fahima. Ustadz, tolong berikan contoh kalimat iftitah yang diawali syair sebelum salam. Jadi syair ya, untuk masalah syair kita banyak bisa temukan misalkan di internet atau misalkan di buku-buku tentang syair, tentang syair banyak. Nah, untuk kalimat iftitah yang sering saya gunakan ketika ketika mengisi atau ketika khitobah, saya suka sama yang syairnya ungkapan seperti ini. Lakum minni salamun min fuadi kama ilmuzni yaswi kullawadi.
salamun law ra'ahun nasu yashu lamadu nahwahu kulla iyadi walakinni akhussu biha unasun humul akmar min bainil ibadi uhayyikum bitahiyyatil islamiyah mubarakatan min indillah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Jadi banyak sekali untuk contoh-contoh syair ya. Itu bisa digunakan di awal di awal iftitah dan di akhir. Soalnya dengan ada syair ini biasanya kita merasa kayak menarik ya, kan karena tujuannya itu lilaftin nadhil jumhur untuk untuk agar menarik audiens. Tapi kekurangannya, bukan kekurangannya ya, tapi kita resikonya di Indonesia gitu ya. Iya. Ketika kita mau ngasih syair Arab, otomatis gak terlalu berdampak. Iya. Karena mungkin gak semua paham. Iya. Gitu seperti itu. Hanya kalangan-kalangan tertentu ya. Iya, kecuali kita misalkan di hadapan orang Arab kita ngasih syair itu nanti luar biasa teman-teman. Atau misalkan kita pakai kata-kata bijak aja, kata-kata bijak menggunakan bahasa Indonesia. Jadi syairnya dirubah dengan kata-kata bijak. Dan insya Allah itu membantu gitu ya. Seperti itu teman-teman. Masih Ada juga yang minta contoh iftitah yang baik gitu. Oh ya. Ya itu. Jadi untuk iftitah yang baik tadi setelah syair kemudian kalimat syukur baru kita bisa ditambahkan dengan kalimat takdir. Misalkan gini, tadi kan sudah syair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan seperti itu ya. Nah, untuk intonasi juga ketika teman-teman di salamnya itu menggunakan intonasi tinggi, maka kalimat hamdalahnya itu, kalimat syukurnya itu usahakan rendah gitu. Tapi sebaliknya, ketika kita ucapan salamnya itu rendah, misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, misalkan ya. Nah, otomatis kalimat hamdalahnya juga harus ditinggiin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah wa bi dzikrihi tanazzalur rahmat wal barakah. Wassalli wasallim ala sayyidis sadat. Saya menggunakan contoh itu ya supaya itu karena contoh yang umum yang pasti teman-teman pasti tahu lah. Misalkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Itu kan rendah. Baru syahadatnya bisa dikencengin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Seperti itu. Mungkin teman-teman bisa lah kalau misalkan ada keinginan untuk terus belajar khitobah, nanti teman-teman bisa bikin video untuk keseluruhan khitobah, nanti bisa kirim ya ke saya, nanti kita belajar sama-sama gitu. Supaya saya pengen tahu dulu karakter teman-teman seperti apa, seperti itu. Cukup ya. Ya teman-teman, karena mungkin waktu ya, nanti sebelum ditutup bagi teman-teman juga silakan, mungkin ada yang pertanyaannya belum dijawab dan sebagainya bisa ditulis di komentar YouTube dan IG saya di postingan terakhir, bisa dipertanyakan. Dan juga saya kayak minta ya testimoninya lah, apa yang didapatkan dengan live ini, apakah nanti kita bisa lanjut dan sebagainya, bisa di komentar Instagram postingan terakhir. Alhamdulillah, sesi tanya jawab telah selesai kita laksanakan. Sungguh luar biasa sekali. Mudah-mudahan teman-teman semuanya, sahabat juara bahasa di rumah atau di mana saja, bisa mencerna, bisa mengamalkan terkait teknik, tips, trik tentang khitobah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut kepada acara terakhir, yaitu acara penutup. Nah, supaya barokah acara kita ini, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman. Oke.